Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya persilahkan kepada KM untuk memimpin doa. Siap. Kemudian alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Semuanya ada yang tidak sekolah? Maka absen terlebih dahulu ya. Aditya, Alan Budi Kusuma, Alvin Alfiansyah, Andi Fikrom, Anaris Mala, Anissa Demianti, Asep Reja, Jinu Nuraidika, Damba Julpan, Dara Wulansari, Dea Elia Suryani, Mani Ramdhani, Elsa Ayu, Faiza Ulia, Yoba Helmian Nur Aziza, Yildani Nugraha, Amrama Pratama, Bukti ada, Mudafa Al-Qazan, Silpan, Nenen Indiani, Rahma Ayu Lestari, Rahman Nur Hakim, Ahmad Darmawan, Reza Al-Majid, Syafira Fatimah, Septiani Nur Sipanus Afiati, Sunarman, baik, di sini kita sekarang akan
Nah, sebelum kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua, apakah masih ingat tentang materi sebelumnya? Kita telah membahas apa? Prinsip dan praktik hukum ekonomi Islam. Ada berapa saja praktik hukum ekonomi Islam? Ada 4. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, perbankan. Dan yang keempat, asuransi syariah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Di dalamnya terdapat beberapa submateri. Yang pertama, pengertian tentang hormat dan patuh kepada guru. Yang kedua, tentang dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang selanjutnya yaitu contoh dan hormat patuh kepada orang tua. Dan yang keempat yaitu hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu tentang kisah hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat, ada yang tahu apa itu hormat? Hormat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu menghargai, ta'zim, dan khidmat. Menghargai di sini yaitu berlaku baik kepada orang lain, baik itu kepada guru, kepada orang tua maupun siswa di kelas. Sedangkan hubungannya dengan orang tua berarti hormat menunjukkan sikap yang baik kepada orang tua. Sedangkan pengertian tentang hormat dan patuh kepada orang tua itu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak yang senantiasa menaati orang tua, menghargai dan tidak menyakiti, karena hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah pengertian tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Coba kalian buka buku halaman 130. Di sana terdapat surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama. Sudah ada? Kita baca bersama ya, mulai dari tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfir lahuma janahan dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah ayat atau dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang mau membacakan arti dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24? Baca. Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya berbuat
Ya, jadi di ayat di sana ada yang menjelaskan tentang wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana artinya apa? Hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu adalah inti dari dalil tentang patuh kepada hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi atau submateri yang selanjutnya, yaitu tentang contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Contohnya apa? Hormat patuh kepada orang tua. Mendoakan Orang tua. orang tua. Apalagi ada yang bisa selain mendoakan? Membantu orang tua sesuai kemampuan. Ya, membantu orang tua sesuai kemampuan. Yang ketiga, ada yang bisa Menjaga dan merawat orang tua menjaga. ketika sakit. Ya, itulah adalah beberapa contoh tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Mungkin kalian juga sudah paham ya contohnya bagaimana dan kita selaku anak harus bagaimana. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ternyata ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan ada suatu ganjaran yang besar, bukan hanya sebatas ritual saja. Nah, ada yang tahu apa saja hikmah dari patuh dan hormat kepada orang tua? Ada yang tahu? Kepada orang tua merupakan amalan yang paling Ya, merupakan amalan yang paling utama karena di dalam hadis juga Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah pun menjawab, yang pertama yaitu sholat ala waqtiha atau sholat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain yaitu apa? Birrul walidain apa? Berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Itu adalah tentang hadis amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu hikmah yang bisa kita ambil ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu mendapatkan ridho Allah. Karena di dalam hadis juga mengatakan bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua. Murka Allah berada pada orang tua. Makanya harus berhati-hati ketika kita bersikap bertutur kata kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita sakit hati atas apa yang kita perbuat atau atas apa yang kita lakukan, karena bisa mendatangkan murkanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sana ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Bagaimana cara menghargai orang tua yang sudah meninggal? Cara menghargai orang tua yang sudah meninggal. Ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Dengan cara? Iya. Dengan cara mendoakan. Ketika orang tua kita sudah meninggal, tapi kita ingin berbakti atau hormati kepada orang tuanya, salah satunya kita bisa dengan berdoa kepada orang tua. Ada yang tahu doa kepada orang tua? Apa? Allahumma ghfirli Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, selain berdoa kepada orang
dan senantiasa didatangi oleh keluarga. Misalnya teh orang tua kita dulu pernah suka bersilaturahmi dengan temannya, maka kita dianjurkan untuk bersilaturahmi juga kepada teman bapak kita atau ibu kita. Nah itulah cara mendoakan, cara menghormati atau patuh kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita lanjutkan kepada materi yang terakhir tentang kisah yang mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Dulu di Arab ada seorang dokter yang bercerita tentang seorang pemuda kira-kira berusia 30 tahun yang datang kepada dokter dengan membawa seorang wanita. Nah, ketika pemuda tersebut datang kepada dokter tersebut, masuk ke dalam ruangannya, pemuda tersebut membawa wanita tersebut dengan cara menangkutnya. Kalau menangkutnya bahasa Indonesia memeluknya. Cara memeluknya, kenapa membawanya dengan cara memeluknya? Karena ternyata wanita tersebut adalah seorang ibunya, tetapi orang ibunya itu adalah seorang orang yang gila. Jadi ketika kita dipeluknya, maka orang ibu tersebut memberontak, ingin keluar dan tidak mau masuk ke dalam ruangan. Ketika sudah masuk ke dalam ruangan, dokter yang ada di sana bertanya kepada pemuda tersebut, siapakah dia? Kata dokter tersebut. Pemuda itu menjawab, dia adalah ibuku sedang berada di kondisi yang gila. Kemudian dokter tersebut kaget dengan apa yang dikatakan pemuda tersebut. Lalu dokter pun bertanya lagi kepada pemuda tersebut, apakah benar ini adalah orang tuamu? Bagaimana bisa orang yang gila bisa melahirkan seorang anak? Lalu pemuda tersebut menjawab, dulu kakek saya menikahkan ibu saya dengan seorang ayah saya karena diharapkan bisa melahirkan keturunan yang normal. Jadi harapannya menikahkan ibunya yang gila tersebut dengan seorang laki-laki, diharapkan bisa mempunyai keturunan yang normal. Tetapi dokter tersebut langsung bertanya lagi, apakah ibumu tahu bahwa dirimu adalah anaknya? Kata pemuda tersebut, tidak, ibuku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah seorang dari anaknya. Padahal walaupun ibunya tidak tahu tentang diriku, tetapi Tuhanku tahu bahwa ini adalah ibuku. Lalu dokter tersebut bertanya, wahai pemuda, ada apa kamu datang ke sini? Lalu pemuda tersebut menjawab, orang tuaku sakit, orang tuaku memiliki penyakit gula dan darah tinggi. Lalu dokternya pun bertanya kepada pemuda tersebut, kepada ibunya tersebut. Ibunya malah berkata, aku hanya ingin goreng kentang, katanya kan gila. Lalu seorang ibu tersebut meminta kepada anaknya, kamu berbohong, aku ingin pergi ke Mekah. Ternyata ibu tersebut, yang gila tersebut, ingin pergi ke Mekah. Kenapa ingin pergi ke Mekah? Karena di rumahnya terdapat bingkai atau pajangan yang bergambarkan Ka'bah, sehingga ibunya ingin pergi ke Mekah. Lalu sang anak tersebut menjawab atas pertanyaan ibunya, baik Bu, hari Kamis aku akan membawa ibu ke Mekah. Lalu dokter tersebut bertanya, bagaimana bisa orang gila pergi ke Mekah untuk berumroh padahal bukan kewajibannya lagi?
Lalu sang pemuda tersebut menjawab, bagaimana aku tidak bisa menuruti keinginan orang tuaku padahal aku mampu untuk melaksanakannya. Setelah bertemu dengan dokter tersebut dan sudah mengobati ibunya, sang pemuda tersebut kembali pulang. Dan akhirnya pun sang dokter menutupi pintu ruangannya dan menangis atas kejadian tersebut. Dan dokter pun berkata, aku baru kali ini melihat seorang yang pemuda yang sangat ikhlas dan sangat menyayangi orang tuanya, padahal orang tuanya itu gila, padahal anak tersebut bisa menitipkan ibunya kepada rumah sakit jiwa, tetapi anak tersebut malah membantu ibunya atau merawat ibunya yang sedang sakit atau gila. Nah, itulah kisah tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang karena materinya sudah beres tentang hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang Bapak ingin kalian berdiskusi berkelompok. Nanti Bapak akan menuliskan tentang pertanyaan yang harus kalian bahas. Jadi kalian sekarang berkelompok, duduknya berhadap, saling berhadapan. Untuk kelompok 1, 3 pertanyaannya sama ya, dan 2, 4 pertanyaannya juga sama.
Nah, ini untuk kelompok 1 dan 3 pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai seorang anak yang memasukkan orang tuanya kepada panti asuhan? Dan untuk kelompok 2 dan 4, bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai seorang anak yang memenjarakan orang tuanya? Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Ini untuk kelompok 1 dan 4. Ini 2 dan 3. Sudah yang beres? Kemana dulu? Kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini perwakilan dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami terhadap hal tersebut di mana disebut kurang hormat kepada orang tuanya karena anak tersebut seharusnya merawat ibunya. Sama halnya anak tersebut juga dirawat oleh ibunya, orang tua atau orang tuanya. Jadi tidak seharusnya seorang anak memasukkan orang tuanya ke panti jompo karena dengan demikian juga anak tersebut susah untuk berbakti kepada orang tua.
berpahala besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Jadi menurut kelompok kami mengenai hal tersebut, anak tersebut tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua karena bukannya berterima kasih kepada orang tua dan balas budi kepada orang tua karena telah membesarkan anaknya tersebut, malah anaknya tersebut memenjarakan orang tuanya. Hal ini merupakan hal yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap seorang anak yang memenjarakan orang tuanya? Menurut kelompok kami, hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela karena telah menyakiti salah satu pintu menuju surga, yaitu orang tua. Walaupun orang tua memiliki kesalahan, namun tidak selayaknya seorang anak memenjarakan orang tua atas kesalahannya. Alangkah baiknya ketika orang tua memiliki kesalahan, dibicarakan dengan orang tua dengan cara baik-baik dan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang seorang anak yang memasukkan ibunya atau orang tuanya dengan tidur? Menurut kelompok kami mengenai hal tersebut, ya boleh-boleh saja seorang anak memasukkan orang tuanya dengan tidur. Karena di samping jompo juga orang tuanya dirawat, dijaga dan difasilitasi kegiatan orang tuanya. Tetapi alangkah baiknya jika anak tersebut tinggal dengan orang tuanya atau memiliki waktu luang untuk merawat orang tua lebih baik dirawat olehnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya kepada kelompok yang sudah menjawab. Mungkin Bapak bukan sekian materi dari Bapak hari ini. Bapak harap materi ini bukan hanya sekedar teori saja atau pengetahuan saja, tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Siap. Mohon maaf dari Bapak apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa, ditutup dengan doa. Berdoa, silakan kepada Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. terima kasih kepada anu tadi tos